Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Anissa Putri Paramita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Saya kelas reguler A. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang bernama Bapak Budi Kurniawan. Hai Pak Budi, Bapak Budi adalah dosen mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan. Semoga Bapak menonton dan suka ya Pak video saya. Saya akan membahas tentang rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menangani kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Nah, sebelum saya menjelaskan rekomendasi kebijakan ini, saya akan menjelaskan dulu kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Bandar Lampung, dan terakhir baru saya menjelaskan rekomendasi kebijakan saya. Oke, di slide kedua ini aku akan merekomendasikan kebijakan untuk pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menuntas kemiskinan. Nah, program pengentasan kemiskinan merupakan program yang berkelanjutan atau sustainable, terus-menerus dan mengedepankan kemandirian masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, serta berintegrasi dan didasarkan pada pola kemandirian masyarakat, agar tujuannya masyarakat miskin dapat membantu diri sendiri. Dengan kata lain, program kemiskinan yang diberikan berkesesuaian dengan peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan produktif, sehingga menghasilkan nilai tambah atau pendapatan yang lebih besar untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, rekomendasi saya yang pertama, pengadaan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan clean governance. Tanpa good dan clean governance, maka untuk mengentaskan kemiskinan yang memiliki dana yang terbatas jumlahnya tidak akan dapat digunakan secara baik. Hal ini dikarenakan masih terjadi kurangnya transparansi pemerintahan. Terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang mementingkan kepentingan pihak tertentu dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat, serta tidak jelasnya sistem peradilan yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Oke, yang kedua, memperluas lapangan kerja. Cara yang satu ini cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih baik lagi di setiap wilayah tertentu di mana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan kerjaan yang tersedia. Nah, yang ketiga, memberi bantuan pendidikan secara gratis. Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada mahasiswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi, sehingga pada suatu saat nanti, siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan, karena dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan di dunia kerja. Oke, yang keempat itu adalah memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Pemerintah sebaiknya membantu dan memberi fasilitas merata di setiap wilayah Kota Bandar Lampung. Tidak hanya di Bandar Lampung ya, tetapi juga harus di negara Indonesia ini. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi,
Diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan subsidi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Subsidi ini dapat berupa barang pokok atau sembako yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian sembako secara gratis dapat memberikan keringanan kepada sejumlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kelima, lakukan hal yang inovatif dan kreatif. Tidak hanya pemerintah ya untuk mengatasi semua kemiskinan ini, tapi dari dalam diri kita juga kita harus melakukan hal yang inovatif dan kreatif. Sebagian dari manusia malas untuk bekerja. Selain itu, ia tidak memiliki kemampuan serta keterampilan dalam bekerja. Nah, alhasil ia lebih memilih untuk bersenang-senang atau hanya diam di rumah saja tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu artinya manusia yang malas ya. Hal ini yang menyebabkan angka pengangguran kian meningkat. Daripada melakukan hal-hal semacam itu, lebih baik lakukanlah kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan itu dapat berupa hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperoleh dari kerajinan itu dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang keenam, membuka lapangan kerja sendiri. Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri seperti warung makan sederhana, restoran, penginapan, toko roti, dan sebagainya. Tentunya, jika kita membuka usaha, maka kita akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalan suatu usaha kita. Dengan itu, orang-orang yang mencari kerja akan membutuhkan permintaan pekerjaan kepada kita. Nah, dengan cara inilah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi jumlahnya. Nah, dari penjelasan di atas, jika ingin kasus kemiskinan tidak tersebar luas, maka harus ditangani lebih lanjut untuk cari jalan penyelesaian agar dampak yang timbul tidak semakin parah dan merajalela. Untuk mengantisipasi segala faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut, pemerintah seharusnya perlu menindaklanjuti penanganan dari masalah kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya pemerintah, namun semangat, kemauan, dan usaha yang berasal dari diri kita sendiri juga harus dikembangkan dalam memberantas kasus-kasus kemiskinan ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk menumpas habis segala masalah kemiskinan di negara Indonesia kita ini, agar negara Indonesia kita tercinta ini terbebas dari belenggu kasus-kasus kemiskinan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga semuanya jelas. Jangan lupa subscribe, like ya, dan komen di bawah yang kurang jelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.